Pada tanggal 10 Oktober 1990, di saat Perang Teluk berlangsung, di Gedung Kongres Amerika Serikat, seorang gadis muda bernama Nayirah Al-Sabah yang telah mengaku sebagai relawan memberikan sebuah kesaksian mengenai apa yang terjadi di Kuwait. Dengan suara bergetar, ia menceritakan apa yang terjadi di hadapannya. Katanya, Mr. Chairman and members of the committee, my name is Nayirah and I just came out of Kuwait. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators, and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. kisah Nayirah, benar atau tidak, telah menyulut kemarahan global. Dunia tidak lagi melihat invasi Irak hanya sebagai urusan perbatasan atau minyak, tetapi sebagai kejahatan kemanusiaan. Situasi inilah yang membuat negara-negara besar mulai bergerak. Pasukan mulai berdatangan, armada laut dikerahkan, pesawat pengebom dan jet tempur dipersiapkan, dan sebuah koalisi militer besar dari 34 negara terbentuk. Suatu operasi besar akan dilancarkan, bukan hanya untuk menyelamatkan Kuwait, tetapi juga untuk menggempur Irak. Irak pun harus bersiap diri menghadapi armada raksasa. Perang besar pun akan segera dimulai. Sejak kesaksian Nayirah, dunia mulai marah. Cerita bayi inkubator itu segera menjadi berita utama media internasional dan dikutip berulang-ulang oleh para pejabat tinggi AS. Presiden George Bush dalam 6 pidato terpisah menyebut kisah bayi Kuwait ini sebagai bukti kekejaman Hitler ala Timur Tengah. And they were thrown out of the incubators. President Bush repeated the incubator story at least 10 times in the following weeks. Babies pulled from incubators and scattered like firewood across the floor. There was plenty of evidence of Iraqi brutality, but the incubator story became almost a rallying cry. It had presidential confirmation and the confirmation of Amnesty International, which published a report after Nayirah testified, quoting her and claiming 312 babies were killed when Iraqi troops pulled them from their incubators. Sejak saat itu, Amerika berencana untuk melakukan tindakan ofensif terhadap Irak. Hasilnya, pada bulan November 1990, atas mandat PBB, terbentuklah pasukan koalisi yang beranggotakan 34 negara yang sepakat membantu mengusir Irak dari Kuwait. Koalisi ini mencakup kekuatan negara-negara dalam NATO dan negara-negara Arab, seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Maroko, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, serta kontribusi simbolis dari negara Asia Pasifik, seperti Australia, Pakistan, Bangladesh, Korea Selatan, dan lain-lain. Bahkan, Uni Soviet yang sebelumnya bersaing dalam Perang Dingin dengan Amerika,
kali ini berada di kubu yang sama untuk menghentikan agresi Irak di Kuwait. He met Mikhail Gorbachev to ask the Soviet Union not to stand in the way if America went to war with Iraq. The Cold War had just ended. Gorbachev did not want to risk his relationship with America. Very good. Thank you. Sementara itu, Irak hanya didukung oleh Yordania, PLO, Sudan, dan Yaman. Itu pun kurang lebih karena sentimen anti-Barat atau kepentingan sendiri. Setelah berbagai sanksi dan kecaman, pada tanggal 29 November 1990, Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan resolusi 678 yang berisikan tentang ultimatum kepada Irak, yang mana Irak harus menarik mundur seluruh pasukannya dari Kuwait paling lambat tanggal 15 Januari 1991. Jika tidak, maka PBB mengizinkan penggunaan aksi militer untuk memaksa Irak mundur. The result of the voting is as follows: 12 votes in favor, 2 votes against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as Resolution 678, 1990. Sebagai lanjutan dari operasi Desert Shield, sejak akhir tahun 1990, pasukan koalisi, baik pasukan darat, laut, dan udara, terus bertambah berdatangan ke Arab Saudi. Di sana, pasukan koalisi bukan hanya melanjutkan operasi Desert Shield, tetapi juga bersiap melancarkan serangan terbuka ke Kuwait dan Irak jika dimungkinkan. Meski telah mempersiapkan jika terjadi kemungkinan perang, namun Amerika masih mengupayakan diplomatik untuk berdamai. Pada tanggal 9 Januari 1991 di Jenewa, Swiss, Menteri Luar Negeri AS James Baker bertemu dengan Menteri Luar Negeri Irak Tariq Aziz untuk mengadakan perundingan damai. Namun, perundingan itu gagal mencapai kesepakatan damai. Akhirnya, pada tanggal 12 Januari 1991 kemudian, Kongres AS memberikan persetujuan kepada Presiden George Bush untuk menggunakan kekuatan militer. Kali ini, Irak harus bersiap diri menghadapi gempuran Amerika dan sekutunya. Sebuah operasi besar pun dilancarkan. Menjelang awal tahun 1991, di Arab Saudi, ratusan ribu pasukan dikerahkan. Sebanyak 700.000 tentara koalisi, termasuk dari Amerika, Inggris, Prancis, Mesir, dan negara-negara Teluk, siap berperang. Armada laut dan udara disiagakan di Teluk Persia. Ratusan jet tempur, helikopter perang, kapal induk, dan peluru kendali telah mengunci target-target di Irak dan Kuwait, bersiap menggempur dan mengusir Irak dari Kuwait. Pada tanggal 15 Januari 1991, tenggat waktu ultimatum PBB kepada Irak berlalu tanpa adanya tanda-tanda mundurnya pasukan Irak dari Kuwait. Saddam Hussein sadar jika mereka akan menghadapi pasukan raksasa, sehingga dia menempatkan sekitar 500.000 pasukan Irak di Kuwait dan perbatasan selatan. Saddam percaya jika Amerika menyerang lewat darat, mereka akan terkubur dalam gurun yang luas dan panas. Ia bahkan menyebut perang ini sebagai ibu dari segala pertempuran. Namun, Saddam mungkin meremehkan satu hal, yakni kekuatan udara koalisi. Saddam Hussein was given one last chance, set forth in very explicit terms to do what he should have done more than 6 months ago: withdraw from Kuwait without condition or further delay and comply fully with the resolutions passed by the United Nations Security Council. Regrettably,
the noon deadline passed without the agreement of the government of Iraq to meet demands of United Nations Security Council Resolution 660, as set forth in the specific terms spelled out by the coalition to withdraw unconditionally from Kuwait. I have therefore directed General Norman Schwarzkopf, in conjunction with coalition forces, to use all forces available, including ground forces, to eject the Iraqi army from Kuwait. Pada tanggal 17 Januari 1991, Operasi Desert Storm dilancarkan. Tepat sekitar pukul 3.00, dari pangkalan di Arab Saudi dan kapal induk di Teluk Persia, lebih dari 100 pesawat tempur dan pengebom koalisi lepas landas. Dalam hitungan jam, radar Baghdad dan dunia menyaksikan kilatan-kilatan peluru penelusur dan ledakan dahsyat. Serangan malam itu menandai dimulainya Operasi Desert Storm, sebuah kampanye udara terbesar sejak Perang Dunia Kedua yang disiarkan langsung di televisi CNN. Selanjutnya, sebanyak 2.500 pesawat tempur, termasuk pengebom B-52 hingga pesawat siluman F-117 Nighthawk, menggempur sasaran-sasaran strategis di Irak dan Kuwait. Holy cow. That was a large airburst that we saw. It was a fill in the sky. Serangan itu berhasil menghancurkan jaringan pertahanan udara, pangkalan udara, baterai rudal, depot logistik, gardu listrik, jembatan, hingga istana presiden di Baghdad. Serangan presisi rudal jelajah Tomahawk juga menghantam pusat komando dan infrastruktur militer Irak. Dalam hitungan jam, jaringan komunikasi terganggu, radar-radar dibungkam, dan pertahanan udara Irak mulai kehilangan koordinasi. Operasi udara ini juga menghancurkan infrastruktur militer hingga konvoi pasukan darat Irak di Kuwait dan di selatan. Saddam Hussein hampir tidak bisa membalas serangan udara dahsyat ini. Namun, dia tidak tinggal diam. Hanya saja, kala itu, Irak justru menargetkan serangannya ke Arab Saudi dan Israel. Serangan itu bukan tanpa tujuan. Saddam berharap menyerang Israel akan memancing negara itu membalas, sehingga koalisi Arab pecah. Pasalnya, banyak negara Arab enggan bersekutu terbuka dengan Israel. Sejak tanggal 18 Januari 1991, sebanyak 40 rudal balistik Skyut buatan Soviet milik Irak menghantam wilayah Tel Aviv dan Haifa, Israel. Sementara 46 rudal lainnya menyasar ke wilayah Riyadh dan Dhahram, Arab Saudi. Patriot is 41 for 42. 42 Scuds engaged, 41 intercepted. Meski sebagian berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara koalisi, ancaman tersebut menciptakan ketegangan besar di kawasan dan melahirkan korban jiwa. Namun, di bawah tekanan Amerika Serikat, Israel memilih menahan diri. Keputusan ini menjadi titik penting untuk menjaga soliditas pasukan koalisi dan mencegah perang berubah menjadi konflik Arab-Israel. Meski demikian, serangan rudal ini tidak mengubah jalannya perang. Irak sempat mencoba mengubah jalannya konflik. Pada tanggal 29 Januari 1991, dua divisi infanteri Irak menyerbu kota Hafji di Arab Saudi. Serangan ini memicu konfrontasi darat pertama dalam perang ini.
Pertempuran sengit berlangsung selama 2 hari. Hingga akhirnya, pasukan koalisi berhasil merebut kembali kota tersebut dengan dukungan serangan udara. Setelah kegagalan itu, Irak semakin terdorong ke posisi defensif. Memasuki bulan Februari 1991, kampanye udara mencapai puncaknya. Hari demi hari, gelombang serangan terus menghantam wilayah di Irak, seperti Baghdad, Basra, Mosul, Kirkuk, dan beberapa wilayah lainnya. Lebih dari 18.000 pesawat dikerahkan, dan sebanyak 80.000 ton bom dijatuhkan. Serangan ini berhasil melumpuhkan kekuatan tempur Irak secara sistematis. Situasi ini dapat dengan mudah membuka jalan bagi pasukan koalisi untuk melancarkan serangan darat ke Kuwait. Sebelum melancarkan serangan, jutaan selebaran propaganda dijatuhkan pesawat-pesawat Amerika di atas parit-parit pertahanan Irak. Mereka meminta Irak untuk menyerah. Namun, tidak ada jawaban. Dan perang pun terus berlanjut. Setelah lebih dari 1 bulan bombardemen udara yang melumpuhkan, tiba saatnya tahap akhir, yakni serangan darat besar-besaran. 48 hours before the ground attack was due, Iraq's Foreign Minister Tariq Aziz arrived in Moscow. Aziz told Gorbachev he wouldn't accept the UN resolutions that called for Iraq to recognize Kuwait's independence and pay compensation. But he said Iraq would withdraw from Kuwait. Gorbachev thought that was good enough. He telephoned Washington. At dawn, the president called Gorbachev to tell him the deal was unacceptable. Bush could have said, okay, let us have a ceasefire and then discuss the other matters. He did not accept the ceasefire. He continued the war. Pada dini hari, tanggal 24 Februari 1991, dengan sandi operasi Desert Cyber, pasukan koalisi melancarkan serangan darat. Dalam serangan ini, pasukan koalisi menyerang dari 2 arah. Dari selatan, marinir Amerika dan pasukan Arab menyerbu langsung ke Kuwait. Sementara itu, pasukan utama koalisi memutar jauh ke barat, melewati gurun Irak yang nyaris tanpa penjagaan. Manuver ini dikenal sebagai left hook. Sebuah serangan kejutan dari sisi dan belakang pasukan Irak. Tujuan utamanya jelas, yakni untuk mengepung pasukan Irak, memutus jalur mundur, dan merebut ladang minyak Rumaila di perbatasan Irak-Kuwait. Pertahanan Irak yang telah terkikis oleh kampanye udara tak mampu menahan gelombang ofensif itu. Di banyak sektor, tentara Irak menyerah tanpa perlawanan berarti. Sementara sebagian lainnya mencoba bertahan. Namun, garis pertahanan mereka runtuh satu persatu. Sejak saat itu, inisiatif perang sepenuhnya berpindah ke tangan koalisi. Dalam waktu singkat, pasukan Irak di Kuwait menghadapi ancaman kepungan tanpa jalur mundur yang aman. As the Allies pressed forward, the trickle of Iraqi surrenders turned into a flood, as thousands gave themselves willingly into Allied hands. They poured out of their foxholes, almost pitiful in their relief at being able to give up after the long nightmare of bombardment. Menyadari posisinya semakin tak mungkin dipertahankan, akhirnya pada tanggal 26 Februari 1991, Presiden Irak Saddam Hussein mengumumkan penarikan pasukan dari Kuwait. Namun, penarikan itu berubah menjadi bencana.
Saat militer Irak mundur menuju utara melalui jalur utama ke Basra, pesawat-pesawat koalisi menghantam konvoi itu. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Highway of Death ini mengakibatkan kekacauan yang luar biasa. Jalan raya itu berubah menjadi lautan api dan kuburan ratusan kendaraan militer Irak. Pada tanggal 27 Februari 1991, kurang dari 100 jam sejak serangan darat dimulai, Emir Kuwait dan pasukan koalisi mengumumkan Kuwait telah sepenuhnya dibebaskan. Bendera Kuwait kembali berkibar di Kuwait City yang luluh lantak. Sementara itu, tentara Irak yang selamat mundur tak teratur melintasi perbatasan Irak. Operasi militer akhirnya dihentikan, dan pendudukan Irak di Kuwait pun juga berakhir. Setelah berminggu-minggu pertempuran, koalisi internasional akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Irak dan memulihkan kedaulatan Kuwait. Pada tanggal 28 Februari 1991, gencatan senjata diumumkan, menandai berakhirnya operasi tempur besar dalam Perang Teluk. Kuwait is liberated. Iraq's army is defeated. Our military objectives are met. I am pleased to announce that at midnight tonight, Eastern Standard Time, exactly 100 hours since ground operations commenced and 6 weeks since the start of Operation Desert Storm, all United States and coalition forces will suspend offensive combat operations. Perang pun berakhir. Namun, pada akhirnya, perang ini hanya menyisakan darah dan air mata. Diperkirakan, sebanyak 35.000 lebih tentara Irak tewas. Sementara dari pihak Kuwait mencapai 5.200 orang yang tewas, baik dari sipil maupun militer. Di pihak koalisi, korban jauh lebih sedikit, di mana sebanyak 392 tentara yang gugur. Terlepas dari itu, konflik ini menunjukkan bagaimana informasi, propaganda, dan ambisi kekuasaan bisa membentuk wajah konflik modern. Kesaksian Nayirah yang menjadi pemicu kemarahan publik ternyata hanyalah rekayasa. Pasca perang, investigasi jurnalis dan kelompok HAM menemukan fakta jika Nayirah sebenarnya adalah putri dari Saud Al-Sabah, duta besar Kuwait untuk AS yang tinggal di Washington. Ia bukan perawat atau saksi mata di rumah sakit Kuwait. Kesaksiannya diatur sebagai bagian dari kampanye humas oleh firma PR terkenal Hill & Knowlton yang dikontrak oleh organisasi Citizen for a Free Kuwait. Meski demikian, berbagai laporan internasional tetap mencatat bahwa pelanggaran serius memang terjadi selama pendudukan Irak. Dan satu hal yang pasti, perang dalam bentuk apapun tidak pernah bisa dibenarkan. Yang selalu menjadi korban adalah para prajurit dan warga sipil. Kekalahan Irak dalam Perang Teluk 1991 membawa konsekuensi geopolitik dan domestik, terutama bagi Irak sebagai agresor.
Selain menghadapi sanksi internasional yang berupa embargo ekonomi berkepanjangan, rezim Saddam juga harus menghadapi terguncangnya stabilitas politik dalam negeri. Di banyak kota, masyarakat Kurdi dan Syiah melancarkan pemberontakan. Harapannya, pemberontakan itu dibantu oleh pasukan koalisi. Namun, ironisnya, pemimpin koalisi Presiden George Bush tidak terlibat terlalu jauh akibat mandat PBB. Akibatnya, pemberontakan itu dimusnahkan oleh rezim Saddam dengan mudah. Dan satu hal yang pasti, Saddam Hussein masih berkuasa di Irak. Meski begitu, bagi Irak, konflik ini menjadi pelajaran mahal tentang bagaimana krisis ekonomi, ambisi politik, dan keputusan strategis yang keliru dapat mendorong sebuah negara kembali ke medan perang. Perang Teluk telah berakhir, tapi di reruntuhan Kuwait dan Irak, jejaknya tetap tertulis. Dan dunia sekali lagi belajar bahwa perang jarang memberi pemenang sejati.